selanjutnya datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon nasihatnya untuk teman saya yang sedang terkena baby blues, yaitu kondisi wanita setelah melahirkan yang sedang Waalaikumsalam tidak warahmatullahi wabarakatuh. stabil dan depresi. Bahkan sering ingin membunuh bayinya sendiri. Banyak kasus yang akhir-akhir ini terjadi seperti pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri diakibatkan oleh sindrom baby blues ini, Bu ya. Ada yang bilang karena kurang iman dalam menghadapi tekanan setelah melahirkan, dan juga perkataan orang yang kadang menyakitkan, atau karena kurang pedulinya suami. Mohon nasihat untuk orang yang terkena baby blues dan orang-orang di sekitarnya, baik suami, orang tua, atau tetangganya. Terima kasih, Bu ya. Masya Allah. Yang jelas adalah kurang imannya. Orang sampai membunuh anaknya. Adapun baby blues itu adalah merasa takut di saat punya anak karena mungkin dia merasa belum siap, atau kemudian banyak sebab, atau anaknya tidak sesuai dengan keinginan suami pengen anak laki-laki keluar perempuan dan sebagainya, atau suaminya tidak peduli sehingga setan membisikkan di dalam diri wanita tersebut sehingga tidak bisa sampai derajat membunuh anaknya, yaitu gila, nggak punya kasih sayang. Mana umumah kasih sayang seorang ibu, hananatul kasih sayang seorang ibu mana? Seorang ibu berani bunuh anak, jelas dia tidak punya iman, imannya kropos. Kalau punya iman, siapapun itu adalah anaknya, amanat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jelek, ganteng, baik, bahkan cacat sekalipun, dia ngerti ini amat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin di saat diberi oleh Allah anak semacam itu akan semakin besar pahalanya. Tapi banyak wanita yang kurang iman. Kuncinya adalah iman. Iman di dalam diri seorang wanita, dan takutlah kepada Allah. Bagaimana membunuh anak? Gila. Serigala saja, lihat. Jika ada anaknya diambil oleh seorang, akan diserbu itu orang. Dijaga itu anak serigala yang katanya jahat. Bagaimana seorang ibu rela seperti itu? Dia lebih busuk daripada serigala. Maka dari itu, wahai para wanita-wanita, dalam kehamilanmu adalah karunia agung dari Allah. Karunia agung dalam kehamilan. Capeknya wahnan ala wahnin itu adalah juga pahala di hadapan Allah. Melahirkan itu sendiri jaminannya adalah surga. Kalau orang mati dalam keadaan melahirkan, mati syahid, tidak diseksa oleh Allah, kemudian setelah itu mendidik anak, pahala semuanya. Ini bagi wanita. Kemudian yang di kiri kanannya, wahai para suami, lihat, jangan sampai lemahkan istrimu, dosa besar dirimu. Suami gila tidak punya tanggung jawab besar di hadapan Allah zalim. Istri yang melahirkan dibiarkan begitu saja, sesaat tidak beri nafkah, kemudian nggak ada senyum, nggak ada terima kasih. Melahirkan itu nggak gampang ya, mengandung juga susah, berat mengandung anakmu, wahai kaum pria. Kasih sayangilah istrimu, beri kasih sayang sempurna, yang cukup, pelayanan. Kalaupun Anda tidak bisa melakukan, Anda tidak boleh lupa untuk minta maaf dan seterusnya. Mungkin Anda berjauhan, minta maaf, sering menegur, menanyakan keadaan anak dan sebagainya. Besarkan hati istri. Apalagi di saat istri melahirkan anak perempuan, Anda menghendaki laki-laki. Anda itu kurang ajar kepada Allah kalau tiba-tiba marah kepada istri. Memang istri bisa mencetak ini laki-laki, ini perempuan begitu. Nggak bisa dari Allah. Anda kurang ajar dengan Allah, dan iman Anda yang kropos itu nanti. Hati-hati wahai kaum suami. Punya anak laki-laki, pengen anak perempuan. Pengen anak perempuan, punya anak perempuan, pengen anak laki-laki. Gara-gara itu kadang-kadang seorang istri disalah-salahin. Kamu punya anak perempuan saja, innalillah. Tidak ada lelaki bodoh melebihi daripada orang ini. Tidak ada lelaki yang melebihi daripada orang ini. Yang memberikan Allah. Memang bisa dibuat. Hah? Itu bukan boneka. Boneka laki-laki, boneka perempuan. Ini manusia Allah yang kasih. Dan di balik pemberian Allah ada rahmat, ada hikmah yang besar. Anda jangan masuk wilayah jahiliyah lagi. Punya anak perempuan, nggak punya laki-laki, yang disalahin istrinya. Allah, na'udzubillah. Kemudian juga wanita yang diuji oleh Allah dengan zina. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Ada wanita yang melahirkan anaknya tanpa didampingi seorang suami. Tidak, tanpa didampingi oleh seorang suami karena dia memang belum menikah. Terpleset dalam zina. Bisa jadi wanita tersebut marah, dendam sama laki-laki atau sebagainya.
tiba-tiba anak dibunuh. Nggak boleh semacam itu. Dosa zinamu hendaknya engkau bertobati. Jangan tambah dengan dosa membunuh anak-anak. Dosa zinamu, bertobatlah, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, menghadaplah kepada Allah. Bertobat dengan serius. Jangan malah dibunuh anaknya, anak Allah. Dibuang kadang-kadang di WC dan sebagainya, kita pernah dengar. Gila. Mana kemanusiaanmu? Kalau ada wanita yang tiba-tiba hamil luar nikah, maka yang harus pertama Anda selesaikan urusan Anda dengan Allah, bertobat. Dan jangan berurusan dengan laki-laki itu. Itu bukan bapaknya dari anakmu. Itu bukan dari bapaknya. Dia adalah orang yang merusakmu. Tidak ada sambung nasab. Dan tidak usah minta nafkah kepada laki-laki tersebut. Kalau minta menafkah, nanti minta dizinai lagi. Na'udzubillah. Wanita yang kepleset dalam zina, awas, jangan berurusan dengan laki-laki yang menzinai. Dia telah merusak. Dia telah merendahkan. Baik, nanti akan, kalau berurusan bisa saya tambah masalah. Tidak. Urusanmu dengan Allah. Biarkan laki-laki itu tobat dan pergi ke tempat yang jauh di sana. Adapun Anda, wahai wanita, jangan merasa terpuruk dengan itu semuanya. Allah Maha Pengampun. Berjanjilah untuk tidak berzina lagi. Dan untuk tidak berzina lagi, Anda harus jauh dengan laki-laki tersebut. Masih banyak laki-laki yang lain. Kemudian Anda tutup aib tersebut. Jangan sampai ada yang tahu kalau Anda pernah berzina. Bahkan anak Anda jangan sampai tahu kalau tidak punya ayah. Ini tugas baru lagi. Dan ini juga juga menjadi sebab seorang wanita kadang-kadang putus asa karena laki-lakinya mungkin tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Nggak ada tanggung jawab, tidak ada masalah. Dia bukan suami Anda kok. Biarkan dia tidak menjawab, urusan dia. Justru kadang-kadang menuntut tanggung jawab itu gila malahan. Akan diinjak-injak lagi. Perempuan yang sudah dihamili malah mengejar laki-laki yang menghamili. Wah, senang dia. Hanya untuk main-main saja. Bahkan mungkin diperas dan seterusnya. Tidak. Yang sudah kepleset dalam zina, takutlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah, terus minta ampun dan rawat anak itu. Jika Anda tidak mau dengan anak itu, banyak orang yang mau. Mari kita ambil. Akan kita besarkan jadi kekasih-kasih Allah. Akan tapi Anda menjadi orang gila, tidak sayang dengan anak. Tidak punya kasih sayang. Baik, inilah. Dan sebab-sebab yang semacam itu. Jadi mohonlah, dibesarkan hati siapapun. Termasuk yang tadi hamil luar nikah sendiri. Takutlah kepada Allah, jangan berzina lagi. Jangan berurusan dengan laki-laki itu. Anda semakin sakit nanti pada akhirnya. Ini juga menjadi sebab. Intinya bahwasanya, jika ada orang sampai membunuh, apalah baby syndrome, baby blues syndrome itu apa, itu adalah termasuk hilangnya iman. Kalau punya iman, dia akan sadar. Apalagi yang zina, dia punya iman, dia akan nyesal dan akan berjanji akan menjadikan anaknya anak soleh, anak alim yang bisa menjadikan sebab menolong orang tuanya nanti, bukan malah dibunuh. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan keimanan yang kuat kepada kita semuanya. Dan semoga Allah menjaga kita dari sebab-sebab. Dan semoga Allah menjaga kita kaum pria yang tidak zalim kepada istri, yang tidak menyakiti istri. Dan semoga para istri bisa menjadi istri yang tabah, istri yang sabar, diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.